Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam acara kita Renungan Harian. Pada saat ini, Roy Oganda, saya akan membawakan renungan bagi kita. Saya mengambil sesuai dengan nas kita pada hari ini, yaitu dari Roma 12 ayat 17 sampai yang ke-21. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sampai yang ke-21 dengan perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Saya tidak akan membacakan nas kita, namun bisa dibacakan sendiri-sendiri dari rumah kita masing-masing. Nas kita pada hari ini yaitu Roma 12 ayat 17-21 berisikan tentang nasihat untuk kehidupan jemaat. Penulis Roma yaitu Paulus sendiri menuliskan nas ini untuk mengajarkan jemaat pada saat itu agar dapat hidup di dalam kasih dan juga damai. Saya mengambil tema untuk renungan kita hari ini yaitu hakku dan hak Tuhanku. Baik, sesuai dengan perikop nas ini yaitu yang telah saya bacakan tadi, nas kita hari ini mengajarkan tentang nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat. Nasihat agar dapat hidup di dalam kasih dan kedamaian sesama kita umat manusia. Paulus sebagai penulis surat ini menegaskan dan mengingatkan bagaimana kiat-kiat seorang umat Allah untuk dapat hidup sesuai dengan perintah Allah, melaksanakan kasih dan juga kedamaian di dalam dunia. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang Tuhan cintai, setuju atau tidak hal dijahati atau diburuki oleh orang lain pastilah akan mendatangkan benci di dalam hati kita. Ketika kita dijahati, diburuki oleh orang lain, sangat tidak mungkin rasanya bagi kita untuk tidak memiliki rasa ingin membalas di dalam kehidupan kita. Pasti ketika kita dijahati atau dilukai hati kita tidak mungkin tidak menginginkan untuk orang itu menerima balasan yang setimpal dengan apa yang kita rasakan. Kalau bahasa maknanya girigite. Kalau kita melihat orang tersebut tidak mengalami apa yang kita alami, kita tidak bisa melihat orang tersebut untuk tidak menerima balasan. Itulah kehidupan kita sebagai umat manusia di dalam dunia ini. Sudah sedari lama kita memikirkan konsep tersebut. Bahkan saya teringat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Ulangan. Dikatakan di sana ada sebuah ayat, gigi ganti gigi, mata ganti mata, darah ganti darah, dan lain sebagainya. Konsep inilah yang menyatakan bahwa kehidupan manusia senantiasa mengharapkan balasan yang setimpal atas apa yang mereka alami. Ungkapan tersebut merupakan satu narasi pembalasan atas apa yang terjadi antara dua orang yang sedang berseteru. Konsep hidup yang selalu ingin membalaskan dendam ini kemudian gugur saat kita menerima ajaran kasih dari Kristus. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, paling tidak kita ingat mungkin, ketika kita ditampar pipi sebelah, maka kita harus memberikan pipi kita yang sebelah lagi. Bandingkan dengan tadi yang gigi ganti gigi, darah ganti darah, dan lain sebagainya. Konsep tersebut kemudian gugur ketika kita menerima ajaran kasih daripada Kristus. Bahkan ketika kita menjadi seorang Kristen, kita diajarkan untuk bukan saja sekedar menahan rasa sakit atau disakiti. Tetapi kita lebih daripada itu, kita harus bisa menerima rasa sakit lebih dari apa yang harus kita terima. Artinya ketika kita menerima suatu rasa sakit atau dilukai, kita harus berani atau mampu menerima lebih daripada itu dan tidak membalas. Kalau kita mendengar konsep ini, mungkin banyak orang Kristen akan menggerutu
Kenapa hidup saya harus seperti itu? Kenapa saya harus berani menerima apa yang lebih dan menerima sakit dari apa yang harus saya terima sesungguhnya? Akan tetapi dasar dari sikap tersebut adalah karena kasih, kedamaian, dan juga lebih lanjut dikatakan kita harus melakukan apa yang menjadi hak kita dan bukan hak Tuhan. Sesuai dengan tema kita tadi, saya mengatakan hakku dan hak Tuhanku. Jadi dalam hal ini saya kaitkan bahwa hal-hal pembalasan, hal-hal membalas kejahatan itu adalah bukan hak kita, melainkan hak Tuhan kita. Jadi apa hak kita? Hak kita adalah mengasihi, mengampuni. Kita bisa membalas, namun membalas bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Jadi hak kita adalah bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas dengan kebaikan, melakukan kasih dan juga kedamaian kepada sesama, bahkan kepada musuh kita. Siapa yang berhak membalas? Itu adalah hak Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, sebut sajalah hidup kita ini seperti batu karang di pinggir pantai atau di laut. Berjuta-juta kali kita dihantam oleh ombak, namun kita tetap teguh berdiri dan berada di satu tempat tersebut. Kita tidak akan goyah dan kita tidak akan lelah untuk terus ditempa dan juga dihantam. Kehidupan kita akan selalu berada di tempat tersebut dan juga teguh dalam suatu keadaan. Karena kita menganggap hantaman dan benturan tersebut merupakan suatu hal yang membawa kehidupan kita untuk lebih kuat lagi dan lebih menghargai kehidupan kita untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Pemeliharaan dan juga topangan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dan juga sumber kedamaian di dalam kehidupan kita. Saat kita disakiti satu kali, bersiaplah dan bersedialah untuk menerima luka dan kesakitan yang berkali-kali. Saat kita disesa dan dipojokkan, diamlah dan lihatlah Allah menaungi serta bergerak memberi jawaban bagi kehidupan kita. Ingat, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ada hak Tuhan, ada hak kita. Janganlah kita suka improvisasi atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Jika itu tidak baik, kita kemudian banyak mengambil bagian-bagian Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kehidupan kita kacau dan tidak baik pada akhirnya. Jikalau pembalasan adalah hak dan bagian Tuhan, maka hak dan bagian kita adalah setia, melakukan kasih, perdamaian, dan juga senantiasa membalaskan kejahatan dengan kebaikan kepada sesama. Tetap kuat dan setia, kita adalah batu karang yang kuat, yang setiap saat menerima hantaman ombak, yang setiap saat menerima luka, menerima sakit. Namun kita tetap berdiri teguh dan membalaskan sesuatu dengan kebaikan, karena kita percaya Tuhanlah yang punya hak untuk membalaskan sesuatu dengan porsinya masing-masing. Tuhan senantiasa menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari telah kami melewati pemeliharaan dan juga topangan daripada Tuhan. Pada saat ini ya Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak berkati hati, jiwa, pikiran kami untuk dapat senantiasa hidup seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Ajarkanlah kami ya Bapak untuk senantiasa menaruh kasih dan juga kedamaian antara sesama kami. Ajarlah kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kami menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah yang berhak untuk membalaskan segala sesuatu. Ajarlah kami untuk senantiasa mendoakan dan mengasihi sesama kami, agar kehidupan kami senantiasa mencerahkan sesama kami, dan
terlebih-lebih juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, inilah kehidupan kami, kami menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Amin.